Kemudian Ibnu Qudamah berpindah menjelaskan babu haddil muharibin. Bab had muharibin. Iya. Di dalam pembahasan muharibin ini ada 4 pembahasan. Kita garis bawahi. Yang pertama definisi muharibun. Apa definisinya? Muharibun itu dari muharib ya, dari kata muharabah. Haraba yuharibu. Muharabatan. Jadi isim fa'ilnya muharib. Dari kata harb, peperangan. Yang merupakan lawan perdamaian. Atau peperangan yang bermakna membunuh. Kadang harb juga bermakna kemaksiatan. Yang dimaksud dengan muharibin secara istilah didefinisikan di sini oleh Ibnu Qudamah rahimahullah. Kata beliau, wa humul ladzina ya'riduna lin-nasi fi as-sahra'i jahratan liya'khudhu amwalahum. Muharibun itu adalah orang-orang yang menghadang manusia di sahra, di padang pasir, jahratan, terang-terangan. Ya'khudhu amwalahum. Untuk mengambil harta mereka. Jadi di sini ada beberapa hal dalam definisi. Yang pertama, dikatakan humul ladzina ya'riduna linnas. Ini menghadang ya. Maka bahasanya menjegal, merampok, menghadang, mirip ya. Fis sakhra. Tidak harus dihadang di padang pasir. Ya, boleh di gunung, di jalan, ya, di laut, di udara. Nah, jahratan, terang-terangan. Terang-terangan mereka menghadangnya. Liya'khudhu amwalahum, untuk mengambil harta mereka. Ya, tidak mesti mengambil harta saja. Kalau mereka melanggar kehormatan juga, sama masuk di dalamnya. Ini semuanya disebut muharabun. Nah ini orang yang berbuat kerusakan di dalam berbuat kerusakan. Dan kata muharabah itu sendiri di definisi Ibnu Qudamah di sini di batasan agak sempit ya. Sebagian ulama menyebutkan batasan yang lebih luas. Masuk di dalam muharibin itu adalah setiap orang yang menyebabkan hilangnya keamanan atau terjadinya kerusakan di atas muka bumi. Dan itu definisi di dalam hal ini semuanya dipetik dari ayat Al-Quran. Sebab ini menjadi sumber acuan di dalam pembahasan Al-Muharibin. Itu firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Maidah ayat 20 atau ayat 33. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasada ay yuqattalu aw yusallabu aw taqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw min al-ard. Dzalika lahum khizyun fil hayatid dunya. Dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati adzabun 'adzim. Sungguhnya balasan orang-orang yang muharabah, memerangi Allah dan Rasulnya, dan berbuat kerusakan di atas muka bumi. Balasan untuk mereka adalah dibunuh atau disalib. Ya maksudnya disalib di sini, disalib yang kita pahami ya. Atau taqatta'a aydihim wa arjuluhum, atau dipotong tangan dan kakinya. Min khilaf, secara bersilang. Ayyunfaw minal ard, atau diasingkan dari muka bumi. Dzalika lahum khizyun fid dunya, itu kehinaan untuk mereka di dunia. Wa lahum fil akhirati adzabun 'adzim. Dan di akhirat kelak mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih. Ini ketentuan di dalam ayat. Dan ini menjadi landasan hukum dalam memerangi al-muharibin. Jadi sekali lagi dia tidak terbatas ya pada
para perampok di jalan. Tapi ini semua yang berkaitan dengan siapa yang memerangi Allah dan Rasulnya dan berbuat kerusakan di atas muka bumi yang dilakukan secara bersama, itu disebut muharabah. Kemudian Ibnu Qudamah rahimahullah terangkan rincian bentuk had muharibin serta tingkatan-tingkatannya. Kata beliau, "Faman qatala minhum wa akhadha al-mal qutila wa sulib hatta yashtahira wa dufi'a ila ahlihi." Siapa di antara mereka yang membunuh dan mengambil harta? Jadi dua dia lakukan, ya. Dia membunuh dan mengambil harta. Hukumannya dia juga dibunuh kemudian disalib. Kenapa disalib? Supaya disalib, ditonton, terkenal dia nanti. Orang-orang tahu. Kemudian diserahkan kepada keluarganya. Ini tingkatan pertama. Tingkatan kedua, wa man qatala wa lam ya'khudil mal qutila wa lam yuslab. Siapa yang membunuh tapi tidak mengambil harta, dia dibunuh saja tapi tidak disalib. Tingkatan yang ketiga, wa man akhadal mal wa lam yaqtul qutiat yaduhu al-yumna wa rijluhu al-yusra fi maqamin wahidin wa husimata. Siapa yang mengambil harta dan tidak membunuh, maka hanya dipotong tangan kanannya dan kaki kirinya sekaligus. Kemudian ditahan darahnya. Walam yuqta wala yuqta'u illa man akhadha ma yuqta'u sariqu bihi. Dan tidak diambil kecuali siapa yang mengambil apa yang seorang pencuri mengambil dengannya. Ya, maksudnya di sini kalau dia mengambil harta, dia merampok atau membajak, jumlah harta yang diambil itu harus sama batasannya dengan harta yang disebut di pembahasan had pencurian. Ya, jadi harus lebih di atas 1/4 dinar nilainya. Jelas, ya? Ini pensyaratan dari Ibnu Qudamah rahimahullah. Hanya saja ini tidak berlaku oleh sebagian ulama. Karena memang di ayat tidak dibatasi. Dan perbuatan yang mereka lakukan di sini bukan sekadar mencuri saja. Membuat ketakutan terhadap manusia di jalanan. Ini perkara tambahan. Karena itu tidak mesti. Berapapun yang diambil dari harta. Walaupun sedikit. Ya, hukum potong tangan tetap dijatuhkan terhadapnya. Baik. Kemudian tingkatan berikutnya yang keempat. وَمَنْ أَخَافَ السَّبِيلِ وَلَمْ يَقْتُلْ وَلَا أَخَذَ مَالًا نُفِيَ مِنَ الْأَرْضِ. Siapa yang hanya menakut-nakuti di jalan saya, tapi dia tidak membunuh, tidak pula mengambil harta, maka dia diasingkan dari bumi. Ya, kalau dulu diasingkan dari bumi, dikeluarkan dari negerinya. Mereka tidak ada tempat menetap, hanya tinggal di mana? Di gurun-gurun pasir. Nah, kalau sekarang ini boleh untuk dipenjara. Iya. Karena di penjara di masa sekarang ini ke tempat pengasingan. Jelas, ya? Baik. Jadi ini 4 tingkatan. Disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah. Ya, dan rincian-rincian yang diterangkan di sini dengan urutan yang diterangkan oleh Ibnu Qudamah itu diambil dari penuturan Ibnu Abbas. Hanya saja di dalam sanadnya ada rawi yang lemah. Ya. Karena itu hadits Ibnu Abbas ini ada kelemahan. Penafsiran dari Ibnu Abbas. Dan konteks ayat lebih umum daripada itu. Karena itu orang-orang Malikiyah, mereka tidak mengharuskan seperti ketentuan yang disebut oleh Ibnu Qudamah di sini. Tapi itu kembali kepada ijtihad imam. Ijtihad imam. Dan di dalam ayat diberikan 4 pilihan. Ayyuqattalu, dia membunuh, aw yusallabu, dia mensalib, aw taqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf, atau dia potong tangan kakinya bersilang,
Ya, maksudnya kalau dia potong kanan, dia potong tangan kanannya, maka dia potong kaki kirinya. Kalau dia potong tangan kirinya, dia potong kaki kanannya, bersilang. Itu yang ketiga ya. Dan yang keempat, dinasikan dari muka bumi. Jadi 4 hal disebut dalam ayat. 4 hal ini hak imam. Hak pimpinan negara yang menentukan. Iya. Dan ini masuk ya di dalam kejadian masa sekarang ini. Orang-orang yang melakukan aksi-aksi peledakan. Iya. Dan kerusakan di tengah manusia. Itu hukumannya adalah hukuman mati. Karena itu bentuk dari berbuat kerusakan. Muharabah. Maka diterapkan pada mereka haddul muharibin. Itu adalah hal yang layak. Kemudian Ibnu Qudamah menjelaskan di sini tentang muharibin yang bertobat sebelum ditangkap. Kata beliau, "Wa man taba qabla al-qudrah alaihi saqatat anhu hududullah ta'ala." Siapa yang bertobat sebelum ia berhasil ditangkap, maka gugurlah hudud itu. Nah, ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala pada kelanjutan ayat muharabah, pada ayat setelahnya, illal ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim fa'lamu annallaha ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertobat sebelum kalian mampu menangkapnya, ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ketika disebutkan bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, menunjukkan bahwa dimaafkan mereka yang bertobat sebelum ditangkap. Iya. Kemudian kata beliau, wa ukhidha bi huquqil adamiyina illa yu'fa lahu anha. Nah, ini tentang harta yang pernah dirampas oleh muharibin setelah bertobat. Jadi kalau misalnya dia pernah merampas harta, maka hak-hak yang berkaitan dengan Adam, anak Adam, itu diambil, dikembalikan kepada pemiliknya. Kalau dia mampu mengembalikannya. Ya, kecuali kalau mereka memaafkan, gugur ya, kalau mereka memaafkannya. Karena memang ini, ya, berkaitan dengan hak anak Adam, tidak gugur kecuali kalau mereka memaafkan. Adapun berkaitan dengan hak Allah, hudud sudah digugurkan kalau dia sudah bertobat sebelum ia ditangkap. Selesai sudah di sini. Kemudian Ibnu Qudamah masuk menjelaskan fasal.